deklarasi anti radikalisme di mana-mana, termasuk di berbagai kampus di Indonesia. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi? Kalau kita perhatikan, ini semacam pergeseran dari apa yang sebelumnya disebut sebagai war on terrorism, perang melawan terorisme, menjadi war on radicalism, perang melawan radikalisme. Ini terjadi oleh karena kita melihat bahwa objek sasaran sebelumnya itu cukup bisa dikenai dengan tudingan terorisme, yaitu setiap usaha yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kekerasan. Jadi war on terrorism itu sangat efektif. Nah, tetapi ketika mereka melihat ada pihak-pihak atau objek sasaran itu tidak lagi memenuhi kriteria terorisme atau tidak bisa di framing atau di fabricating sebagai teroris, maka kemudian mereka menggunakan cara baru, yaitu dengan isu atau dengan mengangkat isu radikalisme. Jadilah war on radicalism. Meski soal radikalisme ini juga masih patut dipertanyakan, apa yang dimaksud dengan radikalisme itu? Apakah setiap radikalisme itu adalah satu kejahatan? Sekarang tampaknya begitu, radikalisme itu pasti salah. Padahal kalau kita membaca sejarah, misalnya pada tahun 1933, Bung Karno itu menulis satu risalah mencapai Indonesia Merdeka. Dia katakan bahwa untuk kemerdekaan Indonesia itu harus ada partai pelopor. Nah, partai pelopor ini apa? Partai pelopor yang memiliki obor. Dan obor yang paling kuat, itu kata Bung Karno, itu adalah obor radikalisme. Itu. Dan radikalisme yang dimaksud oleh dia itu bukan radikalisme kelas warung ya istilahnya, tapi adalah radikalisme dinamis. Yaitu radikalisme yang akan membongkar bangunan kapitalisme dan imperialisme. Jadi dari sana tampak jelas bahwa radikalisme itu positif. Radikalisme inilah yang dianggap oleh Bung Karno sebagai energi atau spirit yang bisa membawa kita, atau dalam konteks yang dia bicarakan pada waktu itu, partai mencapai kemerdekaan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi soal sekarang, mengapa radikalisme itu menjadi satu istilah yang berkonotasi sangat negatif. Jadi jelas bahwa radikalisme sekarang ini menjadi satu istilah yang pejoratif, istilah yang mengandung konotasi buruk gitu, yaitu dialamatkan kepada siapa saja, individu atau kelompok yang dia mempunyai pikiran-pikiran yang dianggapnya itu terlalu Islam ya. Dia menuntut atau memperjuangkan tegaknya syariah, apalagi khilafah. Nah, ini masih belum lepas dari usaha untuk melakukan segregasi atau klasifikasi sebagaimana diutarakan oleh Rand Corporation itu dalam Civil Democratic Islam, bahwa umat Islam itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu kelompok sekularis, tradisionalis, modernis, dan fundamentalis. Nah, di dalam rekomendasinya, Rand Corporation menyebut bahwa harus dirangkul itu kelompok tradisionalis, modernis untuk melawan fundamentalis. Nah, fundamentalis inilah yang sekarang diperangi dalam nama radikalisme. Nah, jadi jelas sekali bahwa radikalisme itu adalah alat yang digunakan oleh Barat, termasuk kemudian diadopsi oleh negeri ini untuk memerangi gerakan Islam, memerangi orang-orang yang di dalam pikirannya itu dianggap membahayakan kepentingan kelompok tertentu, kelompok yang diuntungkan oleh kapitalisme, ya, liberalisme, neoliberalisme, dan neoimperialisme. Ya, kita tahu bahwa setelah era Perang Dingin berakhir, upcoming challenger atau penantang ke depan bagi dominasi kapitalisme liberalisme Barat itu adalah Islam.
Karena itulah mereka berusaha keras untuk menghentikan seluruh tanda-tanda kebangkitan Islam. Tadi saya sudah sampaikan di awal mereka menggunakan isu war on terrorism. Tapi ketika itu tidak lagi efektif, tidak bisa menjaring seluruh jenis perlawanan yang dilakukan oleh umat, karena ada sebagian yang tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan, maka kemudian diperkenalkannya war on radicalism. Gitu. Jadi jelas bahwa ini dialamatkan kepada Islam atau umat Islam atau gerakan Islam, tidak kepada yang lain. Mengapa? Karena kalau kita konsisten terhadap sebagaimana war on terrorism itu, semua yang menggunakan kekerasan itu terus dianggap sebagai teroris, tapi pada kenyataannya ada banyak kelompok-kelompok selain Islam yang menggunakan kekerasan tapi tidak dianggap atau tidak disebut sebagai teroris gitu. Lebih dari 99% FTO list nama dan kelompok dan individu dalam FTO, Foreign Terrorist Organization, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika itu adalah orang dan kelompok Islam. Nah, begitu juga sekarang radikalisme. Ada radikalisme yang dilakukan oleh kelompok agama lain. Misalnya kalau di Indonesia ini ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Itu sesungguhnya kelompok yang sangat radikal, bahkan bersenjata, tapi tidak pernah dikatakan sebagai teroris dan tidak pernah disebut sebagai radikal. Begitu juga kelompok Minahasa Merdeka juga tidak pernah disebut sebagai teroris dan juga tidak pernah disebut kelompok radikal gitu. Tetapi sementara kepada kelompok Islam yang dia dengan tegas menyuarakan syariah apalagi khilafah, maka mereka langsung sebut sebagai kelompok radikal gitu. Jadi jelas sekali bahwa ini masih berkelanjutan atau merupakan kelanjutan dari preposisi Barat terhadap dunia Islam, usaha untuk mencegah kebangkitan umat Islam karena mereka menilai penantang potensial ke depan itu adalah umat Islam, dan mereka tahu spiritnya itu ada di dalam akidah, syariah, dan bahkan khilafah. Karena itulah mereka memerangi gagasan-gagasan itu, termasuk juga memerangi simbol-simbolnya. Ya, benar sekali bahwa khilafah ini dianggap sebagai salah satu ide radikal, dan karenanya orang atau kelompok yang membawa ide ini lalu disebut sebagai orang atau kelompok radikal gitu. Ini jelas satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena sesungguhnya khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi bagaimana mungkin orang atau kelompok yang menyampaikan ajaran Islam lalu dianggap sebagai radikal dalam konotasi negatif itu. Dan ketika sekarang ini orang sudah dicap atau sudah disebut radikal, maka seperti seolah-olah dia tidak punya hak hidup, seperti seolah-olah dia harus disingkirkan, seperti seolah-olah dia sudah layak untuk dipersekusi dan dikriminalisasikan. Ini jelas satu keadaan yang sangat menyedihkan, sebab sekali lagi khilafah itu ajaran Islam, itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dinegasikan. Bahkan kalau kita membaca contoh kecilnya itu kitab fikih sederhana seperti Sulaiman Rasyid, bahkan juga sekarang ini masuk kembali di dalam buku fikih untuk madrasah aliyah, itu juga ada materi tentang khilafah. Bahkan terakhir saya mendapatkan postingan soal di madrasah aliyah itu juga menanyakan tentang khilafah itu sebagai sistem pemerintahan Islam gitu. Artinya secara faktual ini bagian dari ajaran Islam. Jadi mengapa kemudian mereka yang mendakwahkan ajaran Islam itu dianggap sebagai kelompok radikal gitu. Saya kira ini seperti mengingatkan kita kembali pada era tahun 80-an di masa Orde Baru, ketika orang mendakwahkan kerudung, kemudian bank syariah itu dianggap, atau syariah itu dianggap sebagai kelompok ekstremis, itu kelompok fundamentalis yang pantas kepadanya dikenakan pasal subversif itu. Jadi tidak salah karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang ini kembali lagi rezim represif ala Orde Baru.
Yang pertama, tentu kita harus bisa menjelaskan kepada publik, kepada halayak bahwa menjadi Muslim sesungguhnya, menyampaikan ajaran Islam, memperjuangkan ajaran Islam itu satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dia tidak boleh disebut dengan istilah apapun. Dia hanya layak disebut sebagai Muslim yang sebenarnya. Titik gitu. Bahkan semestinya harus diapresiasi. Istilah-istilah fundamentalis, ekstremis, apalagi radikal, kelompok garis keras, itu adalah istilah-istilah yang tidak layak disematkan kepada seorang Muslim, apalagi seorang Muslim yang menginginkan Islam yang sebenarnya. Gitu. Ini istilah-istilah yang datang dari Barat, yang mereka menggunakan istilah itu untuk menempatkan orang-orang yang atau kelompok yang tidak disukainya itu di dalam posisi target gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus jelaskan bahwa ini adalah kewajiban setiap Muslim. Kemudian yang kedua, kita harus menjelaskan juga bahwa apa yang kita sampaikan, entah itu dalam nama akidah, syariah, ya, khilafah, itu semua adalah ajaran Islam. Yang ada sumbernya di dalam Al-Quran, hadis, ya, ada tertulis dalam kitab-kitab mu'tabar para ulama, ya, bahkan juga menjadi bagian dari sejarah kita. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ada sekian ratus bahkan sekian ribu tahun lamanya menjadi bagian dari sejarah kita. Kita ini menjadi Muslim seperti sekarang ini di negeri ini tidak akan mungkin kecuali ada peran khilafah di masa lalu, itu lalu kemudian ini dimusuhi. Jadi sangat tidak masuk akal dan sangat menyedihkan. Karena itulah ini harus terus digencarkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang khusus kepada para pengambil keputusan, ya, pemerintah, aparat keamanan untuk tidak melanjutkan langkah-langkah yang persekutif seperti selama ini. Sebab saya kira mereka harus belajar kepada masa lalu bagaimana usaha Orde Baru menekan umat Islam, menekan dakwah Islam. Dakwah Islam tidak berhenti, ya, yang terjadi Orde Baru tumbang, gitu. Islam terus berkembang. Nah, saya kira nasib serupa akan dialami oleh siapapun, termasuk rezim sekarang ini, bila mereka terus melakukan langkah buruk seperti itu. Ingat bahwa kekuasaan itu tidak lama, ya. 2019 berakhir, belum tentu juga mereka akan menjabat lagi pada periode sesudahnya. Karena itu semestinya kekuasaan yang ada di tangan sekarang ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk sebaliknya, yaitu melakukan usaha untuk menghambat kegiatan dakwah dan mempersekusi sesama Muslim. Saya kira itu hal-hal penting yang bisa kita lakukan di dalam menanggapi isu radikalisme ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.